Salam kenal, gue Dita buat yang belum tahu. Jadi hari ini di Growth Space kita mau cerita-cerita dan sharing tentang dari hobi menjadi rezeki. Misal contohnya gue kan sehari-hari gue karyawan swasta, tapi di weekend kayak gini atau di luar jam kantor, gue juga mencari rezeki dari hobi. Salah satunya adalah nulis sama gambar gitu. Kalau lo Van, lo ada sampingan lain nggak? Gue sampingannya sih kan gue kalau mungkin perkenalkan diri juga ya, gue kan sekarang videographer di Growth Space di Jabat Erat lah. Tapi kalau gue sampingannya pun juga sebetulnya ya video-video juga gitu. Jadi freelance editor, video editor. Tapi gue juga ada hobi-hobi lain sih, walaupun sebenarnya belum jadi ini juga ya, belum gue jadi penghasilan ya. Gue suka nulis-nulis tapi as a hobi gitu. Jadi kalau bisa dibilang uh, hobi gue ya paling gue juga sudah senang bikin video sih ya, jadi pekerjaan utama juga, jadi side job juga sih gitu. Oke, jadi kurang lebih kalau lo si hobi, pekerjaan, dan side job itu sebenarnya mirip-mirip ya, Van ya, Ya, si itunya. kan. Terus di sini kita ada Kak Sasa Aji. Halo Kak, mungkin Kakak mau sharing juga nih di sini. Halo, sore. Kenalan dulu deh. Gue Sasa dari Semarang. Kalau kerjaan sekarang sih fotografer makanan Oke. gitu. Ya kurang lebih sekarang ngerjain jadi hobi juga sih. Sebenarnya nggak sengaja waktu itu ada temen kayak minta difotoin buat dia mau buka restoran, terus minta tolong gue buat ngefotoin dia punya makanan. Karena waktu itu kan kalau fotografer makanan kan mesti beli properti segala macam kan. Ya. Mikirnya daripada kayak beli abis itu nggak kepake, ya udah nyemplung sekalian deh. Jadi ini ya foto ini berarti as main job dari fotografer ini. Iya, sekarang sih jadi main job akhirnya. Tapi berangkatnya dari hobi awalnya ya? Enggak sih, gue sebenarnya dari awal tuh nggak pernah kepikiran buat jadi fotografer. Oh oke. Baik. Kalau Kak Stefanus nih mungkin punya cerita yang beda. Halo Kak, selamat sore. Halo, kenalin saya Stefanus dari Sidoarjo. Hmm. Ada yang pernah kenal Sidoarjo? Aku belum Kak, aku denger Belum. doang. Coba cari di Google Map kalau ada tulisan Save Our Country, yaitu Sidoarjo itu. Tenggelam kena lumpur. Ya itu Sidoarjo. Ya. Oke, pekerjaan utama saya nganggur. Terus saya jobnya bikin earphone. Kalau pernah tahu earbud, jadi earphone yang jadul. Produksi kayak gitu sekarang. Oke. Jadi lebih banyak main job apa di side job nih? Ya akhirnya jadi main job ya. Jadi saya sebenarnya produser musik, terus saya juga arranger. Terus kalau sehari-hari sih itu bikin pesanan untuk earphone, custom earphone. Oh, custom earphone-nya tuh yang kayak gimana Kak maksudnya? Si Nah, elemennya atau si surface luarnya itu? jadi gini, ini karena nggak ada visualnya ya, jadi susah untuk jelaskan. Coba search saja earbud. Earbud itu earphone yang lama. Itu sekarang kan lagi karena pandemi ini, itu masih banyak yang WFH ya, work from home. Jadi ya itu sangat berguna sekali gitu loh untuk orang meeting online, untuk orang dengerin musik gitu. Gitu. Berarti yang itu ya yang bisa copot-copot itu yang ya. kecil itu ya. Betul. Bukan wireless ya, karena Iya. karena ada beberapa brand yang ngomong wireless earphone-nya mereka tuh earbud gitu loh. Cuman earbud sendiri itu earphone lama yang masih bulat itu, yang nggak nempel masuk ke dalam, yaitu earbud gitu, yang pakai kabel. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ini kita ada Kak Guri nih. Kak Grisela gitu. Halo Kak, selamat sore. Kakak mau cerita juga nih soal
dari hobi jadi rezeki? Oke. Aku diajak sih tadi untuk ikut apa sih Clubhouse sama Ibnu. Eh, tapi yes, aku sekarang dari Jakarta, cuma sekarang lagi di Jepang. Eh, aku kerjaan aku sih lebih ke aku ada day job sama night job. So day job aku kerja kantoran, and then night jobnya ya kerjain hobi sih, pretty much begitu. Apa tuh hobinya? I have a lot, Devon. Which one do you want to start with? Yang karena topiknya menjadi rezeki, hobi apa yang menjadi rezeki? Kayaknya lebih satu sih, I would say lebih ke gambar and writing, but I would say sekarang yang lebih quote unquote cuan illustrator sih. Yes. Oke. Jadi gambar commission begitu? Last year masih ambil commission, sekarang enggak because agak sibuk aja sih. So sekarang lebih ke bikin fan merch. Oke. Ya, that. Animal Crossing ya fan merch-nya. Yes. Oke, gue juga suka tuh main itu pas awal-awal pandemi. Yeah, same. Oke, thank you Kak udah sharing. Nah, gitu Fon, banyak banget ya hal-hal yang berangkat dari hobi atau lebih ke apa yang kita suka, ternyata itu bisa ngebuka rezeki-rezeki baru gitu. Kayak dulu tuh kan gue juga mungkin agak mirip Kak Sasa ya. Kak Sasa kan gak kepikiran bakal jadi fotografer gitu. Gue juga Bener. nggak berani mimpi bahwa gue bisa jadi penulis atau gue bisa jadi ilustrator, karena kayak pertama skillnya kayaknya nggak hebat-hebat banget gitu, terus juga ilmunya nggak yang gimana-gimana banget gitu, jadi kayak punya banyak saingan gitu. Tapi in the end ternyata itu bisa menjadi salah satu rezeki gitu yang gue lihat ya Fon. Mungkin lo juga sama gitu, kayak banyak banget orang yang bisa ngedit video gitu, terus kayak banyak orang yang bisa motret, banyak orang yang bisa gambar gitu. Tapi ternyata di sini itu kita semua yang lagi berkumpul di sini ternyata punya satu kelebihan, yaitu menurut gue adalah melihat peluang gitu. Kalau gue, salah satu peluang yang gue lihat adalah waktu gue kuliah itu, gue kan fans JKT48 ya. Terus gue ngelihat kayaknya yang jual merchandise-nya itu mostly cuma t-shirt gitu-gitu. Terus kayak hadiah buat member tuh rata-rata itu lagi gitu. Akhirnya gue bikin namanya tuh papercraft. Papercraft bentuk si member-member itu, karena kan membernya banyak banget. Nah ternyata itu banyak yang suka. Akhirnya fans-fans tuh pada pesan, karena kostum si JKT48 kan banyak banget. Nah itu ngebantu gue buat gue bayar kuliah, buat gue bayar kosan gitu-gitu. Itu salah satu cerita pengalaman gue. Mungkin kalau teman-teman yang lagi dengerin Growth Space hari ini mau ikut sharing tentang bagaimana menjadikan hobinya menjadi salah satu ladang mata pencaharian, itu boleh banget nanti di heads up akan kita angkat ke atas untuk sharing-sharing. Nah terus sebenarnya aku penasaran ini sih, tadi kan Kak, aku manggilnya Kak Guri atau Kak Griselda ya? Guri aja. Guri aja, it's fine. Oke. Aku tadi aku kan sempat ngintip Instagramnya Kak Guri nih. Itu kan bikin fanmade dan semacamnya. Yang kita tahu fanmade itu banyak banget kan yang bikin juga. Tapi Kak Guri sendiri sejauh ini apa sih yang bikin merch Kak Guri itu jadi punya penggemarnya sendiri, kalau aku boleh tahu? Gini ya, jadi tuh awal aku sebenarnya tuh aku nggak kepikir untuk bikin fan merch awalnya. Aku lebih ke casual illustrator aja sih. Jadi tuh belum sampai yang kayak nge-monetize illustration aku gitu sih. Jadi ngejual fan merch itu bangkit dari as a necessity buat gue sih. Jadi kayak pas awal pandemi itu 2020, aku I was let go from my job. Jadi tuh aku butuh ya istilahnya penghasilan gitu ya karena lagi pandemi, right? Jadi of course mau cari kerja di sana sini kan juga susah kan ya. So dan waktu itu juga awal-awal pas Animal Crossing lagi naik banget kan ya. And itu pas aku lihat di Etsy gitu-gitu tuh fan merch tuh ternyata aku tuh pengen beli fan merch gitu, tapi kayak kok biasa aja gitu ya, nggak kayak B aja gitu loh, biasa aja. It's either mereka nge-trace dari official artnya atau
ya blatant copy paste aja gitu loh, very much ya. Jadi dikit banget yang kayak bener original. Even yang kayak ada original pun nggak sesuai sama yang aku pengen gitu loh, kayak like nggak serak gitu loh. So ya aku bikin aja sendiri gitu sih. Jadi tuh karena kalau Animal Crossing itu kan villager kan banyak ya, banyak banget gitu. Dan yang aku notice itu tuh mereka kalau namanya di bahasa Jepangnya itu ada kaitannya sama makanan. Jadi tuh awalnya tuh aku bikin dari sana itu tuh kayak bikin illustration jadi kayak the villager and makanan yang kayak sesuai sama namanya gitu loh. Pretty much kayak begitu. Terus ternyata banyak yang Jadi awalnya itu memang berangkat dari keresahan sendiri yang ngerasa kok merch-nya kurang oke ya, nggak ada yang cocok sama selera gue ya. Akhirnya bikin sendiri gitu, yang ternyata malah jadi benefit sendiri ya Kak Guri. yes, betul. Tapi itu Kak Guri kan berarti di Jepang kan, dari Hmm. waktu bikin merch-nya itu ada kesulitan nggak sih kalau untuk jual-jual sesuatu yang online gitu, apalagi itu kan internasional, mungkin customer-nya bukan cuma dari Jepang, bukan cuma dari Indo gitu. Justru customer aku tuh semua dari US sebenarnya sih. Aku baru ngejual ke customer ke orang Jepang tuh baru I think akhir 2020 justru. Jadi tuh beneran karena yang aku lihat tuh fanbase Animal Crossing kan banyak kan dari US semua ya. Kalau Jepang juga ada tapi kayaknya lebih agak well ada sih marketnya buat fan merch, tapi kebanyakan yang bener-bener yang willing untuk langsung beli fan merch ya banyak kan dari US. Jadi aku tuh waktu itu ngeawalnya tuh promosi ini dari Reddit. Jadi tuh Animal Crossing ada Reddit subreddit sendiri, aku jadi promosi di sana, yang langsung boomingnya dari sana sih gitu. Oh gitu, oke. Yes. Thank you Kak Guri sharingnya. Iya, sama. Nah, aku sekarang ke Kak Sasa deh. Kak Sasa, boleh cerita nggak gimana pas udah terima klien yang berbayar gitu? Tadi kan baru cerita soal bagaimana menjadi fotografernya tuh. Kalau Kak Sasa sendiri nerima klien tuh sejauh ini yang kayak gimana? Apakah wedding aja, apakah personal foto, atau kayak gimana? Dan waktu nentuin si harga kliennya tuh kayak gimana? Soalnya kan rata-rata orang itu susah memulai dengan bagaimana dia menentukan harga klien tuh Kak. Oke, aku sih awalnya pas pertama-pertama mau coba buat terjun ke food photography tuh nggak pede sih, karena jujur aku merasa skill aku di fotografi tuh bener-bener nol. Kayak ya emang sih pernah waktu kuliah belajar tentang basic fotografi, tentang exposure, terus segitiga exposure gitu-gitu memang belajar. Cuman aku nggak pernah bener-bener menekuni di situ. Terus karena temanku minta bantuan buat foto itu, akhirnya ya udahlah kepalang basah kan, nyebur aja sekalian. Nah awalnya tuh bingung juga nih karena masih nggak pede sama skill, terus kayak aku merasa start dari nol juga. Akhirnya aku nekat buat terima klien yang gratisan. Jadi kayak setengahnya bantuin UMKM yang waktu itu kan awal banget pandemi tuh. Jadi kayak banyak banget orang yang bisnisnya terdampak, terus mereka kayak orang-orang di sekitar aku tuh kayak pada mulai jualan makanan lah, terus mulai pokoknya bisnisnya tuh biasanya seputar makanan, dan mereka kirim foto buat jualan tuh kayak fotonya nggak mengundang banget, kayak nggak appetizing banget gitu loh. Ya. Terus akhirnya aku mikirnya ya udahlah, karena masih belajar juga, sekalian buat bantuin mereka, ya udah aku kasih aja jasa foto gratis buat bantu mereka jualan. Nah dari situ terus baru mulai berdatangan klien-klien yang nanya price list. Awalnya sih nentuin price list tuh bingung juga, karena ya itu tadi aku masih nggak pede sama aku punya skill foto kan. Cuman terus aku sambil ikut kayak course-course fotografi gitu, tanya-tanya sama mereka juga. Terus sebenarnya nggak ada patokan pasti buat lu nentuin price list lu punya jasa foto. Jadi gue nentuinnya ya meraba-raba. Meraba-raba, tapi terus kayak seiring berjalannya waktu gue jalan tuh udah setahunan inilah jadi fotografer, dengan gue improve skill, improve gear juga. Akhirnya ya udah mulai pede untuk semakin naikin
price list gitu. Awalnya sih gue murah banget, sempat kasih harga tuh bener-bener, kan sempat survei pasar juga tuh, kayak teman-teman yang lain tuh harganya berapa sih kalau food fotografi gitu-gitu, gue pasang harga di bawah harganya mereka. Cuman makin lama tuh kayak eh, pas gue udah mulai improve skillnya, improve gearnya, mau naikin harga itu malah jadi susah di gue karena orang berpikirnya kalau foto sama gue tuh murah gitu loh. Jadi begitu gue naikin harga, mereka teriak langsung, wah kok sekarang mahal banget. Terus ya pelan-pelan gue jelasin bahwa gue udah improve kok, gue udah sekarang udah pakai lighting. Tadinya kan gue nggak pakai lighting sama sekali, bener-bener ngandelin cahaya matahari. Jadi kalau foto cuma bisa siang gitu-gitulah. Terus akhirnya gue jelasin ke mereka pelan-pelan, ya akhirnya gue punya market sendiri gitu. Oke. Jadi dijelasin juga ya ketika harganya mulai beda gitu ya. Itu Betul. Iya. Kadang kalau kita apa ya, nentuin harga murah duluan tuh itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena gue juga menemukan bahwa dia baru belajar gambar tiba-tiba kepepet, aduh gue butuh duit. Mereka biasanya ngebuka commission personal gitu kan, terus biasanya harganya murah-murah, ada yang sampai 20.000 apa. Itu tuh biasanya beberapa ilustrator suka pada komplain gitu karena katanya ngerusak harga pasar dan semacamnya. Tapi menurut gue itu tuh wajar-wajar aja karena kan kayak tadi Kak Sasa bilang ya, bahwa kalau awal-awal tuh bingung mau nentuin harga dan belum tentu si orang sekitar yang kita udah kenal duluan mau bayar kita segitu juga. Jadi sebenarnya nggak apa pelan-pelan pakai harga murah dulu, terus nanti pas udah skillnya naik, terus juga alat-alatnya udah naik, itu maksudnya kayak udah nambah equipmentnya, itu baru naikin harga gitu. Kayak tadi Kak Sasa cerita gitu, Fon. Lo juga pasti gitu kan waktu awal-awal video-videoan, sebelum gear lo banyak gitu, terus software yang lo beli belum terlalu banyak, pasti kayak harga lo masih harga-harga pasaran yang murah gitu, tapi lama-lama lo udah pakai harga yang lebih profesional ya kan. dulu ya gue inget ya di sekolah sih dulu bantuin editing temen ya. Berapa 50.000 gue minta gitu doang, segitu doang gitu. Jadi karena bingung juga ya mau nentuin harga, juga kadang mikir ini teman-teman gitu apakah gue naikin harga tinggi-tinggi ya atau gimana. Terus sementara gue juga masih kayak ada rasa-rasa nggak pede juga gitu, ini gue editingnya bagus atau enggak sih, gue kan cuma lihat-lihat dari YouTube segala macam. Ya akhirnya setelah kuliah terus kerja ya lumayan lah, udah sekarang udah dihargai lebih dari itu lagi gitu. Oh iya, gue jadi pengen Bener. tanya lu Dit, lo Apa? pernah ngalamin juga kayak Kak Sasa gitu, harganya jadi Pernah. Jadi waktu gue kuliah, sebelum gue ngerjain yang papercraft tadi, kalau papercraft itu udah harga paten kan. Sebelumnya tuh gue buka commission pakai vektor gitu. Gue bikin karakternya tuh pakai vektor. Nah, tapi dulu tuh gue juga kayak lo gitu deh, Fon, kayak nggak pede gitu sama aduh gimana ya gitu, tapi gue juga kepepet. Tapi kalau di bawah 50.000 gue juga nggak bisa ngambil duitnya karena bank gue bukan bank BRI itu yang ada ATM 20.000-nya ya. Kayak aduh gimana nih caranya ya. Akhirnya gue tuh minimal harga gue ada dari 50.000. Tapi waktu itu si klien gue itu dia nawar mulu. Jadi kayak aduh Tuhan, cobaan apa lagi, mana akhirnya dia revisi mulu dan semacamnya gitu. Jadi mungkin gue juga bisa ngasih pesan di sini untuk teman-teman yang kayak baru buka jasa itu, suka ada nih eh, revisi unlimit gitu. Tolong ya jangan membuat marketing yang seperti itu karena nanti kalian kelelahan sendiri, karena kan kita nggak akan tahu ya sampai kapan puasnya si orang itu. Terus kayak kalau nanti harus ngerjain yang lain susah. Jadi apakah itu worth your time sama worth your money juga apa enggak gitu kan. Itu satu yang mungkin bisa gue kasih tahu. Sambil mungkin teman-teman pada mau sharing juga nih pengalaman hobi-hobinya pada jadi
pendapatan, boleh banget heads up, nanti kita ajak ke atas untuk sharing. Misal kayak ada yang sekarang jadi MUA gitu, ada yang tiba-tiba jualan makanan karena suka masak gitu. Tapi sebelum itu gue mau ke Kak Stefanus dulu, karena tadi tuh gue menarik banget ngedenger cerita dia yang nge-custom earbud. Itu masih belum kebayang kayak gimana, maksudnya kayak kenapa sampai terpikir untuk mengcustom si earbud itu. Sementara sekarang udah banyak nih Kak Stefanus kayak beberapa company-company yang memang sudah menjual earbud yang jadi gitu. Iya, jadi gini, memang kan saya concernnya di musik ya. Jadi mulai produksi musik, terus saya juga nanganin beberapa artis untuk aransemen musiknya. Gitu. Terus saya satu komunitas sama si Ibnu. Jadi ada namanya komunitas Audiofil Indonesia. Jadi itu penikmat barang-barang audio kayak gitu-gitu. Terus saya lihat nih, kebanyakan anak-anak sekarang itu paling males itu pakai earbud. Yang ada mereka rata-rata pakai IM gitu loh. Sementara saya sendiri, karena saya kalau produksi musik harus selalu pakai headphone, yang paling mendekati headphone adalah earbud. Kayak gitu. Karena secara kualitas audio ya itu. Iya, betul. Sekitar kita juga masih kedengeran, terus yang kedua reproduksi suaranya juga lebih bagus kayak gitu. Terus yang ketiga pasarnya ini masih kecil gitu. Kenapa nggak saya masuk ke pasar yang masih belum banyak saingannya? Kalau IM masih udah banyak dong. Headphone sudah banyak gitu. Nah, saya produksi audio earbud yang bisa digunakan untuk produksi video, produksi audio kayak gitu-gitu. Jadi secara tampilannya si earbud itu lebih praktis sama seperti earbud umumnya, cuma kegunaannya udah seperti headphone headset gitu ya. Betul. Jadi karena saya punya standarisasi audio, maksudnya saya pernah belajar audio, terus saya tahu standarisasi audio untuk profesional itu seperti apa, ya akhirnya saya bikin gitu. Jadi mungkin nanti di sini ya, jadi sebenarnya ini meningkatkan kualitas dari produk yang istilahnya kapasitasnya sekian dimaksimalin lagi ya sama Mas Stefanus. Betul. Malah kalau bisa dibilang banyak harga yang jauh lebih murah dari saya. Kalau custom ke saya itu minimal 210 sampai 250 ribu itu yang paling murah. Gitu. Itu earbuds itu kita bawa sendiri atau? Enggak, saya yang build dari awal. Dari awal. Jadi maunya kabelnya warna apa nih? Terus jacknya mau yang kayak apa misalnya. Terus kualitas suaranya mau yang kayak apa nih? Kan kalau orang dengerin musik itu ada yang suka bass, ada yang ngomong bass head, ada yang treble head kayak gitu-gitu. Itu yang saya yang sesuaikan. Memang kendalanya adalah kadang-kadang nggak sesuai ekspektasi sama customer. Tapi ini kalau saya boleh bagi satu ilmu ya. Dulu karena saya lulusan ilmu komunikasi. Jadi 80% dari kepuasan konsumen itu adalah pendekatan kita kepada konsumen. Makanya yang saya jual adalah pendekatan kepada konsumen. Saya jadikan dia teman, saya jadikan dia mau konsultasi apapun sampai tengah malam juga saya layanin gitu loh. Kalau saya nggak tidur gitu. Itu yang akhirnya banyak konsumen yang datangnya ke saya gitu loh, daripada ke kalau dibilang kan builder lain itu rata-rata mainnya jatuhnya ke saya gitu. Oh, jadi ada maintain loyalty juga ya? Oh iya, customer loyalty program itu kalau di perusahaan-perusahaan besar itu menghabiskan dana yang banyak sekali kan, mulai dari customer service, after sales market kayak gitu-gitu. Betul, nah, kalau di marketing itu istilahnya CRM ya teman-teman. Betul. Betul. Gitu. Tapi itu semuanya Mas Stefanus urus sendiri atau sekarang udah ada timnya untuk build gitu-gitu? Apakah ada pengrajin? Untuk build-nya tetap saya sendiri karena bahan bakunya kan sudah tersedia luas ya. Di online shop sudah banyak bahan baku. Tapi taste-nya itu kan tetap di saya karena ini adalah produk seni gitu loh. Sama kayak saya bikinin lagu nggak mungkin saya lemparin ke teman-teman yang lain gitu. Karena taste-nya itu pasti berbeda. Tuh. Kalau tim research saya sudah buat. Saya ada sendiri tim research. Misalnya nih, di yang paling santer itu kan di Jepang sama di Thailand ya. Itu di Thailand itu lagi musim kayak gini nih gitu.
ya itu yang saya adopsi gitu. Oke, menarik. Ini udah berapa lama ya Mas bikin customnya? Boleh jujur, Ya. dari bulan November 2020. Oh, Tapi saya sekarang sudah punya omset sekitar 10 sampai 12 tiap bulan. Oh, alhamdulillah laris. Senang kalau Karena itu dengar tadi, dagangan orang laris ya, betul. Tapi berarti karena 1 bulan itu sanggup untuk mengerjakan berapa tuh, Mas Chef? satu hari rata-rata 5. Jadi Oh, saya banyak. harus build ya. Jadi kabelnya tuh mulai dari satuan, terus saya kepang gitu. Kalau bahasanya di bright. Jadi saya bright gitu. Itu paling enggak satu hari 5. Oke. Tuhan. Banyak ya, Fon ya. Kalau lo ngedit video sehari bisa berapa, Fon? Bisa satu doang sih, kalau 1 atau 2 lah. Sama sih saya dulu waktu produksi musik juga 1 hari, bisa-bisa 2 hari baru 1 gitu. Karena kan banyak aspek yang harus dimasukin kan gitu. Betul. Menarik ya mendengar cerita Mungkin teman-teman teman-teman ini. bisa lihat itu statementnya Panji Pragiwaksono. Kalau sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh yes. Dan itu yang saya pakai. Iya betul. Dan Setuju sih dengan statement yang tadi dibilang Mas Steph, karena kalau gue gini, dulu tuh waktu gue jualan commission gambar tuh, itu kan waktu awal-awal gue belajar gambar lagi kan, karena sebelumnya kan gue community manager tuh, jadi kayak nyambung banget tuh sama gambar-gambar. Nah akhirnya gue tuh pas gue belajar gambar lagi, gue setiap hari gue giveaway gambar buat orang. Gue bikin sekitar 20 gambar selama 1 minggu sehari. Jadi kayak gue mungkin ngegambar kurang lebih 100 orang tuh di Twitter selama seminggu itu. Iya, dan itu bikin orang aware bahwa oh Dita ternyata bisa gambar ya gitu waktu itu. Nah itu ngebantu marketing gue untuk gue jualan commission selanjutnya gitu. Jadi orang-orang tuh kalau nggak kebagian kan sekali yang ikut tuh 500 orang, 600 orang gitu. Terus gue kan cuma sanggup gambar 20 sehari. Akhirnya mereka tuh mau nggak mau ikut commission. Nah itu bagaimana trik awal gue berjualan commission yang lebih baik, karena gue kan kapok tuh sama kejadian yang waktu kuliah dimana orang itu tidak menghargai gambar dan waktu gue gitu. Udah gambarnya direvisi mulu, bayarnya sedikit, gue bahkan gak bisa narik di ATM karena gak ada tuh ATM yang di bawah 50.000 gitu. Kayak gitu. Mungkin buat teman-teman ada yang mau cerita-cerita lagi tentang hobinya yang menjadi rezeki tadi? boleh nanti. Iya, silahkan nanti mungkin dibantu dinaikin ya, Fon ya. Yes, Ini gue menemukan satu hal yang menarik dari narasumber kita. Ini mereka ini mulainya pas masa pandemi, Dit. Iya betul. Tadi gue mendengar kayak gitu, kayak Kak Sasa, Kak Steph, sama Kak Guri juga semuanya memulai pada saat pandemi itu. Iya, jadi ternyata angkatan pandemi membawa rezeki. Iya, in a way. The power of kepepet. Kepepet beneran, the power of kepepet sih, beneran. I'm not lying. Ini beneran the power of kepepet. I'm like fine. Tapi kalau kata orang Sunda tuh ya, Fon ya, bakat itu tuh bakatku butuh tuh bakat yang muncul karena kita butuh gitu. Alias si kepepet tadi gitu. Kayak sebenarnya kita semua tuh punya potensi gitu, cuma balik lagi gitu, kapan kita bisa lihat si peluangnya itu. Kayak Kak Guri gitu tadi, dia melihat peluangnya adalah kok tidak ada merchandise yang oke ya untuk si IP ini gitu. Akhirnya dia bikin sendiri dan itu membuka jalan dia untuk jualan ke customer di US gitu, untuk eksplorasi style dia juga mungkin. Terus kayak Kak Sasa yang tadinya ya udah fotografi itu cuma satu dari mata kuliah yang gue pelajarin gitu, in the end itu membuka jalan dia untuk pertama ngebantu UMKM, kedua untuk nambahin pendapatan dia gitu, ketiga mungkin untuk survive pada saat pandemi. Sama juga sama Kak Stefanus yang kayak dia tuh kan pasti punya standarisasi soal audio dan musik gitu. Terus kayak akhirnya diaplikasikan ke produk gitu. Itu semua kan tercipta karena dari keresahan menjadi peluang baru gitu, Fon.
Dan ini sih Mbak, kalau boleh ngomong, teman-teman itu kadang-kadang effortnya terlalu lebih ya, kayak kayak tadi Mbak Dita cerita, eh, harus gratisin dulu kayak gitu. Nah, kalau boleh saya kasih tips sih, kita mapping pasar dulu deh. Saya mapping pasar itu udah mulai bulan Januari 2020. Bulan Januari 2020 saya masuk ke grup Audiophile Indonesia, saya lihat nih pasarnya apa yang kurang, pasarnya apa yang bisa dibuat beda kayak gitu. Terus kedua, harus ada pendekatan komunikasi juga sih, pendekatan konsumen juga. Jadi mulai mulai nih japri-japri teman-teman yang sehobi kayak gitu. Awalnya si Ibnu juga kayak gitu. Awalnya juga IM person ya kalau saya ngomong. Jadi fanatik banget sama IM, in ear monitor kayak gitu-gitu. Nah, coba nih saya racunin, saya kasih tester kayak gitu-gitu. Cuman ya effortnya jangan terlalu gede, kan modal kita juga pasti terbatas gitu. Kecuali kalau orang tua kita crazy rich. Kalau mungkin menurut aku lebih ke jangan terlalu memaksakan diri ya, tapi kalau mungkin in my defense itu apa yang waktu itu aku lakukan itu dalam sehari menggambar 20 tuh it's not much gitu loh. Kayak Ya. aku ngerjain cuma 1 jam di saat jam istirahat makan siang Hmm. gitu. Terus kayak ya udah aku dapet impact jauh lebih banyak lagi, kayak oh followers aku nambah banyak banget, pendapatan aku juga nambah banyak banget gitu. Jadi dan itu tuh kayak jadi jangka panjang juga. Iya kayak gitu. Mungkin Kak Sasa juga punya pendapat yang sama, karena setelah itu kan kita jadi punya portofolio gitu. Kita juga jadi tahu marketnya seperti apa. Pasti Bener. sih jalan orang untuk riset dan juga mengetahui pasarnya tuh banyak macamnya gitu. Kadang-kadang Mungkin gini, ini kita Kak. kan pengen, sorry, Oh iya kadang-kadang nggak apa-apa. kadang-kadang kita tuh pengen trial and error kan sama pasar gitu loh. Kita luncurin produk secara murah gitu kan. Cuman kalau bisa sih jangan lama-lama, karena akhirnya pasar terlena dengan apa yang kita suguhkan gitu loh. Bener sih, Kita harus yang punya setuju. standarisasi juga gitu. Setuju sama yang dibilang Mas Stefanus, setuju banget. Soalnya aku ngegratisin UMKM di awal itu pernah jadi bumerang ke aku, karena kayak ketika mereka udah tahu bahwa aku mulai berbayar, lari, jadi nggak jadi gitu loh. Nah, itu. Betul, itu pasti terjadi. Cuma kalau yang terjadi di kasus aku adalah, pertama kayak tadi Kak Stefanus bilang kan jangan lama-lama. Aku juga emang nggak yang lama-lama banget. Terus aku tuh ada perbedaan style gitu. Jadi kalau untuk yang gratis itu beneran cuma 2 warna, tapi kalau bayar tuh full color, stylenya lebih bagus gitu. Jadi ada perbedaan treatment kayak gitu. Nah, kadang-kadang customer nggak mau nerima itu. Yang mereka mau adalah murah, cepat, bagus gitu loh. Alhamdulillah customer aku masih pada mau aja gitu Itu ya. kenapa gue nggak pernah Customernya handle baik. customer Indo at all. Betul, Pokoknya betul. murah, cepat, Revisinya bagus. banyak. Like, are you shitting Betul, me? betul. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada Kak Chan nih. Kak Chan mungkin mau sharing ke kita tentang ceritanya tentang hobi. Silakan Kak. Halo, Halo, gimana? sebelumnya perkenalkan namaku Chan. Aku mahasiswa semester akhir. Ceritaku sendiri kan, aku sendiri tadinya hobi di fotografi gitu. Jadi kadang foto-foto event dari sejak zaman OSIS, dari sejak zaman kuliah gitu. Tapi kan masih karena aku sendiri anggota OSIS saat itu ya pasti kan gratis. Terus sampai akhirnya dapet tawaran dari orang-orang gitu buat ikut jadi fotografer di acara atau di eventnya gitu ya, masih dayahan sih. Dan kadang waktu itu kan masih sekolah, jadi kadang bingung nih ngasih ngasih tarif berapa, terus juga aduh skillku masih masih kecil juga nih, mau ngasih tarif gak enak, sampai akhirnya ya udah kita cuma ya dikasih 5M gitu, matur suwun gitu kalau kata orang Jawa tuh. Nah, sampai akhirnya di saat kuliah, pas pandemi kemarin, direkrut tuh sama sama salah satu proyeknya BUMN di daerah Sidoarjo. Nah, terus di situ tuh dapat komisi yang lumayan ya untuk beberapa bulan. Tapi di sisi lain
aku sendiri kan pas itu masih kuliah gitu. Kuliah kan lagi padat-padatnya, lagi mau OTW ke skripsi juga. Nah, di situ tuh aku ngerasa jenuh gitu. Nah, di sisi lain kan biasanya orang tuh kalau jenuh tuh lari ke hobinya gitu, lari ke hobinya untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Nah, sedangkan untuk sekarang hobiku sendiri itu adalah pekerjaan utamaku pas saat itu. Nah, Hmm. aku juga pengen tanya ke kakak-kakak di sini. Nah, cara kakak-kakak di sini untuk mengurangi kejenuhan tersebut itu tuh gimana gitu. Sedangkan kita sendiri kan hobi hobi kita sendiri sekarang jadi eh, mata pencaharian utama kita gitu. Ya. Nah, apakah kakak-kakak di sini mencari hobi baru atau terus ya udahlah diterabas aja gitu? Oke. Udah, Chan, pertanyaannya sampai situ? Ada lagi nggak? Udah, Oke. udah. Thank you pertanyaannya Thank you. sama sharingnya. Aku mungkin mulai dari Kak Guri kali ya. Kak Guri boleh sharing nggak kalau misal kerjaan sama hobinya sama? Apalagi tadi kan sempat cerita bahwa hobinya tuh banyak tuh. Itu apakah switching hobi atau kayak, ah nggak apa-apa orang gue senang-senang aja kayak gitu? Hmm. Wait, ini maksudnya hobinya tuh sama-sama kayak gimana? Sorry, can you repeat? Jadi hobinya tuh sama gitu kan. Misal kayak si hobi Hmm. sama pekerjaannya sama. Terus jadi kayak nggak ada pelarian pada saat eh, burnout atau jenuh gitu. Nah, Kak Guri kan hobinya banyak tuh. Tapi ada juga hobi yang jadi kerjaan misal kayak gambar gitu, nulis. Nah, Hmm. itu apakah tetap stick sama hobi yang sama atau kayak try out hobi-hobi lain gitu? Oke, so sebenarnya ini aku sekarang hobi aku yang bikin merch itu sebenarnya jadi sampingan sebenarnya. So job utama aku tuh sebenarnya beda banget. Aku tuh kerjanya bagian customer service, jadi kerja kantoran basically. Jadi gimana ya? I'm not sure if this will answer your question, tapi lebih ke buat aku bisa kayak aku tuh dulu sebelum aku kerja di kantoran ini, aku tuh sebenarnya pernah kerja di bagian kantor desain. Dan itu sebenarnya interestnya aku sih sebenarnya. Cuman aku nggak sampai setahun aku quit karena ternyata burnoutnya kena banget. Pertama dan kedua, eh kerja kantoran di Jepang itu ternyata sadis. Untuk startup karena dia kalau kantornya aku itu tuh kantor kecil, jadi kena banget sadisnya itu, jadi aku quit dan Hmm. ternyata aku lebih ke aku nggak mau menjadikan hobi aku itu jadi main job yet gitu loh di fase ini ya. Dan fase aku tuh sekarang aku lebih kayak yang penting yang sekarang yang the job that pays the rent itu jadi day jobnya aku. Jadi yang hobi aku sekarang yang bikin ilustrasi, bikin fan merch itu jadi kayak sampingan gitu loh kalau buat aku ya. So, kalau kayak gitu sih karena buat aku dengan arrangement yang kayak gini, aku tuh nggak gampang burn out kalau aku, gitu. Nah, Oke. berarti emang lu nggak mau jadiin hobi lu yang bikin merch ini jadi main job gitu ya? Iya, heeh, in a way. Jadi kayak yang kalau fan merch ini kayak, well, maybe buat gue sih kayak, well, it's a one time thing gitu deh. Jadi mungkin nggak akan aku lanjutkan ke depannya. Tapi karena kan kalau Devon kan kayaknya udah lebih tahu aku ya. Jadi kayak yang aku bikin sekarang fan merch-nya itu sebenarnya bukan art style-nya aku yang sebenarnya gitu loh. Hmm. Em, jadi aku masih di dalam fase dimana kayak my day job itu udah cukup, maksudnya kayak yang day job aku tuh sama night job aku tuh beda misalnya, dan buat aku itu sungguh udah pasti kayak cukup untuk nggak bikin aku burn out untuk hobi aku gitu sih, gitu, so I can keep doing my hobby tanpa burn out gitu sih kalau Oke, aku. Nice. jadi opsinya adalah memilih pekerjaan yang memang jauh berbeda dengan hobi gitu. Jadi hobi ya hobi gitu, sampingan-sampingan, main job gitu supaya tidak terjadi burnout yang kayak diceritain tadi ya. Yes, betul. Oke, thank you Kak Guri. Dan Iya. apakah ini yang dilakukan Dita juga? Betul, itulah yang gue lakukan. Gue kabur dari kerjaan. Jadi gue kan dulu kuliah di kafe dan gue sempat jadi desain grafis beberapa tahun. Hmm. Yang dimana gue agak mirip Guri tuh, yang kerjaan gue tuh kantornya kecil tapi
goal si kantornya tuh banyak. Ya kayak gue sehari harus ngerjain 20 desain. 20 desain itu tidak sama dengan 20 ilustrasi, teman-teman. 20 ilustrasi itu gue ngerjain bisa dalam 1-2 jam. Tapi kalau ngerjain desain, gue harus mikirin layoutnya, mikirin typograph-nya, mikirin elemen-elemennya gitu. To man to do gitu. Apalagi kalau desain tapi udah campur ilustrasi jadi kayak aduh pusing banget. Nah itu beberapa tahun tuh kayak 1-2 tahun gue pas kuliah gue ngerjain desain grafis mulu sampai akhirnya gue terpikir untuk gue nggak mau jadi desain grafis lagi. Jadi dari situ sampai sekarang gue nggak pernah jadi desain grafis apapun. Karena jadi ada ekspektasi dari klien yang gue nggak sanggup untuk penuhin. Kliennya as in bos gue gitu atau kayak rekan kerja gue atau klien yang dari kantor gue jadi kayak aduh udah nggak bisa gitu capek. Akhirnya mencari pekerjaan-pekerjaan yang bidangnya beda gitu, mostly di marketing kayak gue ngurusin sosial media spesialis, terus gue jadi community manager, terus gue juga pernah jadi editor komik. Pokoknya gue ngelakuin semua kerjaan yang kira-kira tidak harus mendesain gitu. Terus akhirnya si masalah desain dan ilustrasi itu akhirnya gue pakai untuk branding diri gue sendiri aja gitu, nggak gue pakai untuk jualan as in ke kantor gitu. Itu yang gue lakukan juga. Nulis juga sama gitu. Meskipun gue sekarang kayak scriptwriter di kantor, scriptwritingnya juga itu beda sama kalau gue nulis novel, beda kalau gue nulis podcast. Jadi nggak terganggu gitu ke stabilan pekerjaan gue. Nah di sisi lain gue masih punya waktu luang untuk mengerjakan konten di sosmed. Gue masih punya waktu luang mengerjakan commission dan ngerjain freelance gitu kalau gue. Kan mostly hobi gue sendiri sekarang udah jadi kerjaan kayak nulis sama gambar. Nah yang gue lakukan lagi adalah gue nyari hobi baru, Fon. Misal gue kan suka main game tuh. Ya. Jadi kayak gue main Genshin, gue main PS5, gue main Nintendo Switch, gue main apa aja yang kira-kira nggak ada hubungannya sama kerjaan-kerjaan gue kayak gitu. Itu aja sih. Jadi gue nyari hobi yang jauh gitu. Hobi. Bener. Nyari hobi lagi ya berarti ya. Betul. Kalau Kak Sasa mungkin punya cerita yang beda soal topik ini. Gue mirip sama Kak Dita sih sebenarnya. Gue kan dulu kuliahnya juga DKV tuh. Awalnya masuk DKV karena suka ngegambar. Ternyata di DKV kerjaannya ngedesain. Terus kayak gue stres gitu kan. Abis dari lulus sempat jadi kayak desainer freelance gitu. Itu juga kayak capek sih. Jauh banget sama ngegambar emang. Kalau yang sekarang lebih kebalikannya, jadi kayak kerjaan yang tiba-tiba jadi hobi gue, jadi bukan hobi yang jadi kerjaan kalau gue. Jadi so far gue masih menikmati banget fotografi. Belum bisa menjawab pertanyaannya Kacan. Jadi masih sejalan aja gitu ya, masih nggak yang burn out banget. Paling tadi obstacle-nya adalah pada saat nyoba promo dengan gratis malah jadi bumerang itu. Tapi sekarang udah jauh lebih baik kan? Iya sih, sekarang kayak udah kalau udah pasang harga kan terus kayak kita punya pasar sendiri yang memang betul punya value gak juga. Keberatan, ya nggak keberatan sama style kita, sama harga yang kita pasang. Jadi ya udah. Betul. Nah kalau Mas Stefanus nih mungkin ceritanya beda karena lebih berpengalaman lagi gitu. Pengalaman apa? Jadi gini, sebelum saya jadi gini, saya itu suka musik itu dari kecil. Terus zaman kuliah itu pernah kerja jadi fotojurnalis. Terus saya juga pernah kerja, jadi saya tuh berganti-ganti profesi itu hampir 20 profesi yang berbeda. Dari situ saya gabungin jadi satu untuk usaha saya yang sekarang ini gitu loh. Jadi saya belajar menganalisis pasar, saya belajar gimana sih pendekatan sama customer itu gimana. Terus saya juga belajar gimana mempresentasikan foto yang baik. Gitu. Terus jadi kalau memang kita ngomong ini hobi kita ya jangan ngomong capek gitu loh. Hobi ya hobi. Kalau memang jadi duit ya terusin. Kalau gini, ibaratnya kalaupun kita tidak dibayar itu sudah menjadi satu kesenangan tersendiri buat kita. Itu namanya hobi.
Tapi kalau masih ada pressure, ya nggak hobi namanya. Gitu loh. Make sense. Wah, Betul, ini nambahin sedikit aja. Kalau dulu tuh gue diajarin temen gue bahwa kita tuh harus bisa bedain mana bekerja, mana berkarya gitu. Jadi meskipun hobi atau pekerjaannya sama, balik lagi kita lihat apakah itu kita lagi bekerja atau kita lagi berkarya gitu. Karena kalau berkarya kan kayak tadi Mas Stefanus bilang juga, kita bisa mau idealisme kita kayak gimana gitu. Mau Ya, kita ngerjain apa, itu bisa-bisa aja gitu. apalagi saya Mungkin itu sudah menjawab menikah. ya Mas. Betul, 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 betul. Jadi saya tetap harus nyukupin keluarga saya. Saya belum punya anak gitu. Saya udah menikah 7 tahun, saya belum punya anak. Eh, Motivasi saya waktu saya ngerjain hobi saya adalah ini bisa jadi duit nih. Gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, setelah jadi duit, ya ini duit ini buat keluarga saya. Gitu. Makanya semesta ini nggak pernah selalu mencukupi saya gitu loh. Nggak pernah kasih kekurangan sedikit pun. Tahun 2020 awal saya pernah jadi supir Grab mobil, karena saya nggak bisa bayar cicilan mobil waktu itu. Terus ya saya harus tetap putar otak, gimana caranya sambil nge-Grab, saya belajar sesuatu sampai saya firm, saya benar-benar bulat. Oke, saya bikin ini nih sekarang gitu. Ya udah, itu yang saya lakukan. Nggak ada kata bosen, malah setiap kali ada customer ngomong, nanya, tujuan saya adalah sampai deal bikin di saya selesai, saya foto bagus, itu kepuasan buat saya. Selebihnya ya saya kasih customer satisfaction lagi, saya kasih perhatian, saya kasih after sales yang bagus. Misalnya ada, Mas ini kok suara headsetnya kok jembret gitu ya, apa ya, gebret ya, kok ada yang nggak enak, ya udah balikin gratis, balikin ke saya, ongkir saya yang tanggung, saya benerin. Kalau memang harus ganti baru, saya buatin baru kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong hobi ya hobi bisa jadi duit, ya udah kerjakan. Oh, hobi kan bikin kita seneng gitu loh. ya. Oke. Betul, betul. Nah, mungkin ada teman-teman lain yang masih mau cerita-cerita tentang hobinya, boleh banget diangkat tangannya. Terus nanti akan kita ajak ke atas gitu. Untuk Mas Chan sendiri gimana nih setelah dijawab sama teman-teman panelis kita, apakah udah mendapat insight-nya tuh untuk membantu burnout dan lelahnya itu? Udah sih. Jadi mungkin memang harus menjauhi pekerjaan yang deket-deket sama hobi gitu. Agar ya istilahnya agar baik-baik aja juga gitu. Gitu sih. Kalau bosen sering-sering ngopi, Mas. Waduh, saya gak bisa ngopi ini. Nah, Ya, nongkrong lah, cari temen yang banyak. tapi Di mana mungkin sih, Mas Chan di mana sekarang posisinya, di Sidoarjo? Aku di Semarang saat ini. Oh, di Semarang. Kebetulan, Wah, bisa ngopi bareng. udah habis. Boleh? Ayo. ya, itu mungkin dari yang tadi panelis kita bilang, ya salah satu caranya juga kali ya, gitu ya. Mungkin untuk biar tidak jenuh dalam mengerjakan hobi. Mungkin teman-teman yang lain juga ada cara-cara lain kali ya. Kayak Mungkin ada insight lain, bisa sharing-sharing ke kita gitu. Nah, terus soal hobi jadi rezeki ini John. Fon. ya, Iya. Lo ngerasa gak sih bahwa sebenarnya tuh banyak banget hobi yang bisa jadi rezeki kalau ya balik lagi ke awal yang kita bilang, kalau kita bisa cari peluang. Peluangnya tuh ngelihat apakah di surrounding kita lagi butuh sesuatu apa enggak, terus kayak di sekitar kita tuh lagi ada kekurangan apa, dan ternyata hobi kita bisa supply kebutuhan-kebutuhan itu gitu, Fon. bener banget. Ini aja kita Kayak di di atas ini aja berapa banyak kerjaannya udah beda-beda semua gitu di sini. Terus kayak bener-bener. kerjaannya Mas Stefanus itu juga gue baru tahu juga ada. Iya, gue juga baru tuh kalau soal yang itu. Terus kayak apa, tadi kayak lo highlight bahwa semuanya itu berawal pada saat pandemi gitu ya. Ya. Gue juga punya temen content creator yang dia suka bikin video-video masak di TikTok. Dia baru mulai bikinnya tuh pada saat pandemi gitu. Terus akhirnya sekarang dia jadi jadi beneran content creator untuk
masak-masak gitu, followersnya udah sampai 1M, udah centang biru di sana gitu. Jadi kayak selalu ada possibilities kalau misal lo mengerjakan sesuatu dengan konsisten gitu, Fon. Betul. Betul. Nah, ngomong-ngomong udah sore nih, mungkin kita juga bisa sambil pamitan, tapi mungkin bisa nanya nih ke setiap panelis, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau mencoba mencari rezeki dari hobi juga. Mungkin Kak Sasa mau menyampaikan sesuatu terakhir? Apa ya? Bingung juga gue. Paling kalau ada teman-teman yang tertarik untuk terjun ke fotografi, bisa nanya-nanya aja ke gue, nggak apa-apa. Kalau gue bisa jawab, pasti gue jawab. Gue juga sampai sekarang masih belajar, masih ikutan course-course di course-course kayak food fotografi online gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik, nanya sama gue, boleh banget. Nggak usah takut-takut, gue nggak gigit. Oke, mungkin bisa dikontak di mana Kak? Ada Instagram atau apa? Instagramnya ada di Aji Sasa. Oke, jadi teman-teman mungkin kalau abis ini mau belajar food fotografi bisa ke Instagramnya Kak Aji Sasa itu Boleh. ya. Kalau untuk Kak Stefanus mungkin ada pesan-pesan apa untuk teman-teman di sini? Ini aja sih, kalau saya ngutip omongannya Pak Habibie, untuk menjadi seorang profesional itu harus 1000 jam dari apa yang kita kerjakan gitu loh. Kalau belum 1000 jam berarti kita belum profesional gitu loh. Dan kita harus ada yang ngomong juga kalau kita harus mengalami paling tidak 3 kali sampai 5 kali kegagalan dalam hidup. Nah, kalau belum gagal 5 kali atau belum gagal 3 kali, ya berarti kita jangan merasa berhasil dulu gitu. Dari situ kita bisa belajar, bisa paling enggak kalau udah ngomong kita jenuh di awal, ya berarti itu bukan hobi kita. Kalau kita hobi ya berarti kita harus senang ngelakuin itu, dibayar atau tidak. Itu aja sih. Rezeki itu datang sendiri kok. Oke, terakhir nih dari Kak Guri mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman pehobi kita di sini. Sebenarnya sih, I would say this, kalau misalnya sebelum kayak istilahnya sebelum lu nge-decide untuk ngejadiin hobi lu sebagai full time job lu, gue saranin untuk mencoba dulu sebagai sampingan gitu loh. So, I would say it's very important untuk lu ada day job dulu. Karena of course you need to eat, you need a place, you need to pay for your rent, you need to pay bills kan. Jadi istilahnya it's kayak your day job is not gonna be something that you like and it's fine gitu loh. Jadi just find something yang that's okay-ish. Karena aku pun juga begitu sekarang. So once you find sort of like a good pace dengan day job lu, then you can try doing your hobby and as a sampingan gitu loh. And also like kalau in my case gitu, kalau untuk ilustrator kayak coba aja langsung gitu loh, publish your work online and like start making merch karena you will never know who will like your work gitu loh. So just like put your artwork there gitu sih. Kayak instead of kayak lu cuman gambar and then like lu nggak show it to anyone gitu loh. Karena again you will never know who will like your work gitu loh. So when you make something, just like publish it aja langsung gitu loh, nggak usah pakai pikir panjang like oh my god it doesn't look good, like oh my god this is shit gitu loh, langsung aja masukin gitu loh, gitu sih. Oke, thank you Kak Guru, thank you Kak Sasa, thank you Kak Stefanus, thank you Devon gitu untuk join hari ini sharing sama teman-teman. Semoga teman-teman yang di sini pada dapat insight baru setelah ini mencoba hobinya dengan lebih happy dan juga lebih prepare kayak Mas Chan yang akhirnya mendapat insight gitu. Thank you udah pada join. Sampai ketemu lagi di Growth Space selanjutnya. Kapan, Van? Hari Selasa jam 8 malam kita bahas apa ya? Kita bakal bahas hidup ideal menurut kamu hari Selasa 22 Februari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, nanti ketemu lagi hari Selasa. Thank you semuanya yang udah gabung. Yo, bye. Oke.